Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat Allah yang begitu luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, dan juga nikmat kesehatan serta kelapangan waktu yang membuat para ustadz semua dapat berhadir pada acara kali ini. Tak lupa juga, mari senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, bertambah kecintaan kita kepada beliau, dan dengan itu kita mampu mengikuti apa yang beliau bawa, baik amal, ibadah maupun risalah yang beliau bawa secara kafah. Saya ucapkan selamat datang kepada para ustadz dan tamu undangan. Sebelumnya mohon maaf atas kendala teknis yang dialami. Saya di sini selaku MC ingin menyampaikan tata tertib acara kita, yakni yang pertama pembukaan yaitu oleh saya sendiri, dilanjutkan dengan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan kata sambutan. Setelah itu pemaparan materi, dan nanti kita tutup dengan doa dan makan bersama. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, untuk menambah keberkahan pada acara kita pada hari ini dengan membacakan Al-Quran kepada Ustadz Alifuddin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum
ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjadikannya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang, dan kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, karena hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, hukum yang telah diturunkan Allah itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, ataupun hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Alifuddin dan juga Ustaz Perdamaian yang telah membacakan Al-Quran dan juga syari tilawahnya. Semoga dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi dijadikan pahala zariah kepada Ustaz Alifuddin, dan juga dengan itu semoga Allah menurunkan rahmat serta berkahnya kepada acara kita hari ini. Selanjutnya, perkenalkan sebelumnya, gitu kan, kami pada acara hari ini, yakni diadakan oleh komunitas dakwah Islam, yang mana aktivitas komunitas ini ialah dakwah yang dilakukan untuk menyeru kepada saudara-saudara kita untuk kembali menjalankan kehidupan Islam, dan juga mengajak kepada saudara-saudara kita untuk mau memperbaiki pengetahuan tentang Islam dengan cara melakukan kajian intensif atau perhalakohan, yang mana harapannya dengan dilakukannya dakwah seperti itu tersadarkanlah umat ini akan ajaran agamanya. Kita tahu saat ini umat Islam jauh dari kata layak, gitu kan. Mereka jauh dari pemahaman Islam. Makanya aktivitas dakwah ini perlu dilakukan, dan komunitas dakwah ini perlu ada. Dan acara ini salah satu dari bentuk dari aktivitas dakwah komunitas dakwah Islam. Untuk itu kita masuk ke selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ustadz Lili Suhendra selaku Ketua Komunitas Dakwah Islam. Kepada Ustadz Lili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Ini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis. Asbaha wahimuhud dunya falaysa minallahu fi syai'in. Lam yahtamal bi amril muslimin falaysa minhum. Sadaqallahul azim. Sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karam wal muqtarami Bismillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan sembari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungannya, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan dan mematikan seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak karunia kepada kita hari ini. Oleh karenanya, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, marilah sama-sama kita senantiasa ucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam qudwatun hasanah, Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini
Akhir mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang hadir pada kesempatan hari ini. Adalah sebuah nikmat yang luar biasa, adalah kebanggaan yang luar biasa bagi kami bisa bertemu, bermuajahah dengan para asatid sekalian, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di STM Hilir dan sekitarnya. Pada kesempatan ini kita ingin melakukan satu kegiatan daurah ammah. Kita berkumpul, bermujalasah dalam rangka membicarakan kondisi keumatan hari ini, berbicara tentang bagaimana kehidupan umat Islam hari ini, dan berbicara tentang solusi dari permasalahan-permasalahan kehidupan umat hari ini. Pertemuan ini sengaja kami adakan, dan memang pertemuan yang seperti ini rutin kami lakukan di berbagai tempat dan di banyak kesempatan. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melaksanakannya di Talunkenas ini. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif berdakwah, menyeru umat manusia kala itu, Rasulullah mengalami satu musibah yang amat teramat besar. Beliau dihinakan, beliau dicela, beliau dicaci, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah oleh masyarakat dan penduduk Taif kala itu. Dan ketika itu malaikat penjaga gunung datang menghampiri Rasulullah SAW sembari menawarkan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku jungkir balikkan gunung di Taif ini supaya masyarakatnya mati berkalang tanah." Namun kala itu Rasulullah tidak mengaminkan, tidak menerima tawaran yang disampaikan oleh malaikat penjaga gunung saat itu. Namun justru Rasulullah berharap, "Sungguhnya aku berharap suatu saat nanti dari rahim-rahim ibu-ibu, kaum wanita yang ada di Taif ini, kelak akan ada yang kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Inilah dakwah, inilah seruan mulia, inilah keagungan yang sempurna dari pribadi seorang Rasul Muhammad SAW. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Rasulullah senantiasa melakukan kegiatan dakwah untuk membina dan menyadarkan umat manusia kala itu. Di tengah perihnya luka yang berdarah-darah tersebut, Rasulullah hanya bermunajat dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah Rasul itu berkeluh kesah kepada manusia. Makanya itulah satu-satunya curhatan Rasulullah SAW yang diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 30 Allah menyatakan, "Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura." Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran curhatan Rasulullah, makhluk mulia. Ya Allah, inna kaum, sesungguhnya kaumku, ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Mereka menolak Al-Quran. Mereka tidak mau hidup di bawah aturan Al-Quran. Mereka tidak mengimani Al-Quran.
Inilah curhatan Rasulullah yang hari ini sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran juga mahjurah. Al-Quran hari ini ditinggalkan. Padahal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah umatnya. Siapa umatnya? Orang yang hidup di masa Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul, dan orang yang di kehidupannya hanya ada Rasul Muhammad SAW yang diutus sebagai Nabi dan Rasul kala itu. Dan sampai dengan kita hari ini, kita adalah umatnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, kita ingin belajar untuk kemudian meneladani bagaimana Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya kita memperlakukan saudara-saudara muslim, saudara-saudara muslimah kita, dan memperlakukan orang-orang kafir yang ada di seputaran kita. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin mengajak para asatidz, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini untuk bersinergi dalam melaksanakan pembinaan kepada umat, dalam melaksanakan kegiatan dakwah. Karena sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan dalam muqaddimah tadi, Rasulullah SAW mengatakan, man asbah, siapa yang bangun pagi, wahimuhud dunya, apa yang dia pikirkan itu hanya urusan dunianya, alaysa minallahu fi syai'in, sesungguhnya orang seperti itu gak ada gunanya sedikit pun di hadapan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini ancaman, ini warning kepada kita bahwasanya ketika kita hidup dan ketika kita bangun di pagi hari, kita harus peduli dengan kondisi umat Islam hari ini, kondisi saudara dan saudari kita hari ini. Jangan sampai kemudian hari-hari kita itu hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara pribadi kita, lantas kemudian kita mengabaikan kewajiban kita sebagai sesama muslim. Hablum minallah itu sesuatu yang harus dan wajib untuk kemudian diutamakan. Namun hablum minannas juga tidak boleh untuk kemudian kita tinggalkan. Oleh karena itu, kegiatan yang kami lakukan senantiasa dalam naungan komunitas dakwah Islam, kami senantiasa menyeru dan mengajak seluruh komponen, seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bersinergi, berjalan bersama kita membina umat, kita memperbaiki kondisi keumatan hari ini. Karena sama-sama kita ketahui, belajar agama itu fardu hukumnya, wajib bagi seorang mukmin. Menyampaikan al-haq di depan umat kepada seluruh manusia itu juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Dan tidak seorang pun bagi kita untuk kemudian mengambil rusak, mencari keringanan untuk tidak melakukan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari nafkah hukumnya wajib bagi seorang kepala rumah tangga untuk kemudian menghidupi keluarganya. Belajar juga hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Karena ilmu, karena kebahagiaan dunia wal akhirat hanya bisa diraih dengan keilmuan. Karena ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meraih surga. Oleh karena itu, melalui forum-forum seperti ini, kesempatan-kesempatan seperti ini, kami ingin mengajak kita semua untuk peduli dengan kondisi umat Islam. Tadi dibacakan ayatnya oleh qori kita, ayat yang terakhir tadi, bahwasanya hari ini kita menjalani kehidupan ini tidak dengan aturan yang Allah turunkan. Kita masih mengikuti hawa nafsunya manusia. Oleh karena itu, para asatidz,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kemudian kita terus bersinergi dan kita saling bahu-membahu. Karena dakwah ini adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban para ustadz, bukan hanya kewajiban para dai, tapi kewajiban seluruh kaum muslimin untuk menyampaikan Islam, untuk membina dan mendidik umat agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak permasalahan dan problematika yang hari ini dihadapi oleh kaum muslimin. Penghinaan, penistaan terhadap Allah dan Rasulnya, penistaan terhadap Al-Quran, penistaan kepada simbol-simbol Islam, penistaan terhadap ajaran-ajaran Islam, dan yang terakhir penistaan kepada wanita yang menggunakan pakaian muslimah, dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif. Isu radikalisme, isu terorisme hari ini disematkan hanya kepada Islam. Sedih kita hari ini. Oleh karena itu, kami senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah, syiar-syiar dakwah. Tidak hanya di sini, namun di seluruh pelosok. Dakwah yang kami lakukan bukan hanya di kota, tapi dakwah yang kami lakukan terus-menerus dan di seluruh wilayah yang ada di Deli Serdang dan sekitarnya. Oleh karena itu, kami sengaja mengundang para asatid pada kesempatan ini untuk sama-sama kita nantinya bisa bersinergi dalam dakwah, bisa sama-sama kita nanti bekerja sama carikan terhadap solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat hari ini. Dan nanti kita akan mendengarkan paparan dari ustadz kita, bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengajarkan itu semua kepada kita. Fakir mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para asatid semua, selamat datang memenuhi undangan kami, jazakumullah khairan katsir. Kepada sahibul bait kami mengucapkan terima kasih, dan kepada panitia yang sudah berusaha merancang dan membuat kegiatan ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga kiranya kehadiran para asatid semua dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini, Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan kesehatan kepada mereka dan kepada keluarganya dan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita semua, dunia wal akhirah. Dan semoga kiranya waktu yang kemudian kita berikan untuk hadir di tempat ini kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah ketika kita berada di padang mahsyar. Kita tidak akan beranjak dari padang mahsyar sebelum ditanya satu perkara di antaranya, kemana umur yang kemudian Allah sudah berikan kepada kita. Semoga kesempatan hari ini kelak akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari Ahad ini tanggal 30 ini kita sedang melaksanakan kegiatan dakwah untuk kemudian belajar dan berusaha mencari solusi dari problematika yang dihadapi oleh umat Islam hari ini. Mungkin ini sekedar yang Al-Fakir bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afku minkum ila liqa ma'assalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Ili Suhendra yang telah memberikan motivasi dan nasihatnya kepada kita untuk terus terlibat aktif dalam dakwah dan terlibat aktif dalam penyadaran umat atas agama Islam ini. Sebelum memasuki materi, ada pemutaran satu video yang mana semoga dengan pemutaran video ini menambah pemahaman kita terhadap dakwah Rasulullah. Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran, As-Sunnah, dan kepemimpinan Islam. Jika kita berpegang teguh pada ketiganya, maka insya Allah umat Islam akan menjadi khair ummah, menjadi pemimpin dunia karena nabinya. Baik, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Ustaz Jahari
yang beliau ini adalah aktivis dakwah yang tergabung dalam komunitas dakwah muslim, yang mana mari kiranya kita menyimak dan mendengarkan pemaparan materi dari beliau dan juga mendengarkan dengan seksama. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang disampaikan dan juga menjadi bekal untuk kita beramal. Kepada Ustaz Johari, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak yang kami muliakan, syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih beri kesehatan sehingga kita dapat melakukan yang namanya daurah ataupun bisa disebut dengan muzakarah, saling mengaji persoalan agama, persoalan Islam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal dalam hal menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu adalah lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat banyaknya. Mudah-mudahan ya. Salat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kitanya nanti akan mendapat syafaat beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kira-kira di sini saya mau mengenalkan diri dulu atau gimana, Pak? Tadi sudah dikenalkan ya, Pak. Nama saya Johari, Muhammad Johari, kebetulan tinggal di Undian. Adapun kegiatan sehari-hari adalah sebagai teknisi, teknisi pendingin. Itu kegiatan sehari-hari saya. Kemudian saya mempunyai seorang istri, seorang ya Pak ya, seorang. Kemudian 4 orang anak, kan gitu. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya tentang profil saya lah, kan gitu. Suaranya ini ya. Karena ini bulan Maulid, saya akan membawakan tema kita Spirit Maulid Nabi SAW. Nah, tentunya karena ini bulan Rabiul Awal, yang namanya Maulid ini sering dilakukan oleh umat Islam. Demi apa? Demi untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Itu intinya. Di masjid-masjid diadakan, di sekolah-sekolah diadakan, kan gitu kan. Dan di berbagai seluruh pelosok dunia yang namanya Maulid Nabi ini dilakukan oleh umat muslim. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengagungkan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Maulid Nabi ini bukan sekedar merayakan hari kelahiran. Nah, jadi harapannya dengan kita ada di sini merayakan Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar untuk seremonial belaka, bukan hanya sekedar untuk makan-makan, kemudian mungkin gelaran sana itu ya, sering dangdutan, merhaban, maksudnya merhaban gitaran, kan gitu kan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Tapi tidak lain tidak bukan kita hari ini memperingati Maulid Nabi ini untuk supaya apa? Supaya benar-benar bisa mengambil hikmahnya, mengambil apa yang menjadi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang yang pertama kali memperingati Nabi ini adalah Salahuddin Ayyubi, Pak. Tentunya saya yakin Bapak-Bapak memahami persoalan ini. Nah, tujuan Salahuddin Ayyubi
merayakan Maulid Nabi tidak lain tidak bukan untuk memotivasi para pasukan salibis pada saat itu, karena waktu perang salibis untuk apa? Untuk merebutkan Baitul Maqdis, merebutkan Baitul Maqdis kembali, kan gitu. Jadi kaum muslim pada saat itu sudah mengalami patah semangat, putus asa, kan gitu kan. Nah kemudian Salahuddin Al-Ayyubi ingin mencoba menyemangati kembali kaum muslim pada saat itu, supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak lain tidak bukan betul-betul memaknai apa itu Maulid Nabi. Jadi tujuannya untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Nah hari ini kan Maulid Nabi itu sering dilakukan. Nah itulah awal kenapa Maulid Nabi itu dilakukan. Nah jadi di sini dikatakan sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan dalam berkeluarga, dalam memimpin masyarakat dan negara, juga dalam ragam aspek kehidupan lainnya. Beliau ibarat batu permata yang indah dilihat dari sisi mana saja. Beliau memunculkan cahaya berkilau yang indah. Nah jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu bukan baik dari segi keluarga. Ya, kita pahamlah Rasul itu dalam keluarga cukup baik, cukup adil, walaupun istrinya banyak, cukup adil, cukup baik, bahkan cukup romantis. Itu artinya Rasul itu menjadi contoh dalam hal keluarga. Tapi bukan cukup hanya sampai di situ. Rasul itu juga sebagai apa? Sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara. Untuk apa? Untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhuluhum bismi kalbah. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara total. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bukan sebagai nabi, bukan sebagai kepala negara, tapi juga bukan sebagai kepala keluarga, bukan sekedar nabi, tapi dia adalah sebagai kepala negara. Kalau dia sekedar nabi, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu dia cukup hanya pada kaumnya saja, cukup pada kaumnya saja, tapi tidak begitu dikenal di kalangan seluruh masyarakat, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, jadi intinya bahwasanya kita bisa mengambil apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian di sini dikatakan sungguh telah dapat pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dia banyak menyebut Allah, begitu. Jadi Rasulullah SAW itu telah terbukti ya di dalam Al-Quran, bahkan diabadikan dalam Al-Quran adalah sebagai tauladan, sebagai uswah, sebagai contoh untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam. Next. Nah kemudian baginda Nabi SAW adalah manusia dengan akhlak yang terbaik. Aisyah radhiallahu anha menyebut akhlak beliau adalah Al-Quran. Aisyah radhiallahu anha juga berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa, akan tapi beliau pemaaf dan mengampuni. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ini salah satu akhlak Rasulullah. Rasulullah itu ibarat Al-Quran berjalan. Nah, jadi bapak-bapak yang kami muliakan, tadi saya sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah sebagai kepala rumah tangga, kemudian juga sebagai kepala negara, kan gitu. Nah, jadi di sini disebutkan
sosok manusia termulia ini secara jujur juga diakui oleh dunia barat. Jadi yang disebutkan oleh video tadi ya, yang menyatakan bahwasannya saya yakin apabila orang semacam Muhammad memegang kekuasaan tunggal di dunia modern ini, dia akan berhasil mengatasi segala permasalahan sedemikian rupa hingga membawa kedamaian dan kebahagiaan yang dibutuhkan dunia. Nah, jadi Rasulullah SAW itu adalah diakui oleh non muslim, bahkan di kitab di buku gitu kan, di buku yang ditulis oleh Michael Head ini adalah orang Yahudi. Beliau mengatakan bahwasanya pemimpin yang paling utama dalam bukunya itu adalah sebagai yang utama adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW ini adalah tokoh yang paling utama dibandingkan dengan Aristoteles kan gitu kan, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang lain adalah Rasulullah SAW itu tidak ada imbangnya kan gitu. Kenapa tidak ada imbangnya? Karena dia memang sebagai kepala negara kan gitu kan. Artinya ketika beliau memerintahkan, ketika beliau melaksanakan hukum-hukum Islam, maka secara otomatis beliau dikenal oleh seluruh manusia, seluruh alam. Bahkan Rasulullah SAW ketika di Madinah, maka berdirilah yang namanya Daulah Islam. Nah, disitulah Daulah Islam itu pertama kali didirikan oleh Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya seluruh hukum-hukum Islam, supaya syariat Islam bisa diterapkan dalam aspek kehidupan, baik itu persoalan pribadi, baik itu persoalan akhlak, baik itu persoalan bermasyarakat, baik itu persoalan muamalah, baik itu persoalan yang namanya hudud atau penjinayah. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu berhasil mendirikan yang namanya sebuah negara, yaitu Daulah Islam. Nah, Bapak-bapak yang kami muliakan, lalu sebenarnya apa bukti kita, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW? Nah, kita hari ini kan mengaku bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku cinta. Sekarang buktinya apa kan gitu? Bukti cinta kita apa? Jadi jangan sekedar mengaku-ngaku saja kan gitu. Bahkan di sini katakan inilah hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Ia adalah cinta mutlak yang tak layak dibagi. Cinta selain keduanya adalah cinta karena keduanya, cinta kepada orang tua, anak-anak, istri, usaha, tempat tinggal, dan lain-lain harus karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mencintai keduanya hukumnya wajib, berdosa jika dilalaikan, apalagi diabaikan. Nah, jadi bentuk cinta kita kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah taat kepada apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Itulah bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasul. Nah, kemudian katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, kamu keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi di terjemahan Quran surat At-Taubah, artinya apa? Cinta kita seharusnya melebihi
Rasul dulu. Yang paling utama adalah Allah dan Rasul yang harus kita cintai daripada istri-istri kita, daripada keluarga kita, daripada harta-harta kita. Jadi yang paling utama itu adalah mencintai Rasul dulu, baru kita disebut dengan beriman, gitu. Kalau hari ini cinta kita itu adalah melebihi cintanya kepada Rasul, misalnya cinta kepada istri, cinta kepada harta kita, berarti kita belum disebut orang yang beriman dan belum juga disebut betul-betul kita cinta kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita. Nah, di sini ada dua korina pada ayat ini yang menegaskan kewajiban mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Pertama, prasa pratabasu hatta ya lahu bi amrihi, maknanya adalah tunggal hingga Allah halalkan sanksi dan hukuman atas kalian. Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, kemudian yang kedua, Allah menyifati orang-orang yang lebih mencintai selain Allah dan Rasulullah SAW dengan sifat fasik dan tidak Allah beri hidayah. Wal iyadzubillah, gitu. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus dibaca. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang artinya ayat yang mulia ini menjadi pemutus bahwa siapa saja yang mengklaim cinta kepada Allah namun ia tidak mengikuti jalan hidup Nabi SAW, maka sungguh ia adalah pendusta pada klaim cintanya pada perkara ini hingga ia mengikuti syariah dan agama yang di bawah Nabi Muhammad dalam seluruh ucapan dan keadaannya. Jadi Bapak-bapak yang kami muliakan, intinya bahwasannya kalau memang benar kita mencintai Allah dan Rasul, ya kita harus menaati apa yang menjadi perintahnya dan kemudian meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kemudian, nah, faktanya banyak muslim khususnya para pejabat negara yang setiap peringatan Maulid Nabi SAW mengajak masyarakat untuk mencintai beliau, namun mereka sendiri menolak penerapan syariah Islam. Sesungguhnya mereka itu telah berdusta dalam klaim cintanya kepada Rasulullah SAW. Tidaklah mereka takut dengan doa Nabi, siapa saja yang menjadi pemimpin atas umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Siapa saja yang memimpin umatku lalu mengasihi mereka, maka kasihanilah ia. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hari ini kita mengaku ataupun sebagian umat mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, namun pada faktanya sangat bertolak belakang. Kenapa? Mulutnya ngomong cinta, mulutnya ngomong sayang, tapi pada faktanya kehidupan sehari-hari itu sangat jauh. Artinya dia tidak melalaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang gini, Pak. Kita mengaku cinta kepada istri, tapi dalam prakteknya istri kita tidak dikasih nafkah. Apakah disebut dengan cinta? Kan tidak, kan gitu. Artinya kalau memang kita cinta, ya nafkahi, ya didiklah istri tadi, kan gitu. Jadi antara ucapan dengan perbuatan itu seharusnya seimbang, kan gitu. Saya mendapat fakta di lapangan ya, di dalam kehidupan sehari-hari cukup miris. Bahkan di kampung kami itu dia beragama Islam. Beragama Islam. Tentunya layaknya agama Islam seharusnya kalau memang dia cinta Allah dan Rasul, dia harus taat.
tapi faktanya sangat berbeda. Apa yang dilakukan? Dia menikahi Nasrani. Nah, dia menikahi Nasrani. Nah, jadi ini kan antara ucapan dengan perbuatan kan tidak seimbang, bahkan bertolak belakang. Dia menikah ya karena ini, ya, bukan karena Allah, tapi karena makhluk, tapi karena dia ada sesuatu hal di sana. Kebetulan memang wanita itu cukup kaya, kan gitu. Bisa jadi karena itu dia mau menikahi walaupun dia mengorbankan agamanya. Nah, ini cukup miris, kan gitu. Bahkan yang lebih parah lagi, ini ada kehidupan Islami lah, katakan gitu, yang dalam keadaan berkeluarga. Kemudian karena si suami masuk Kristen, terakhir istri pun ikut. Nah, seharusnya kan sikap seorang istri, kalau memang dia benar-benar cinta karena Allah, seharusnya kan dia tidak mengikuti. Kenapa? Ya karena punya ilmu. Seharusnya itu, tapi ini kan cintanya karena nafsu. Iya, cintanya itu karena nafsu, bukan karena Allah. Kalau cintanya karena Allah, ketika suami bermaksiat, ketika suami berpaling dari agama Allah, seharusnya dia tidak mengikuti apa yang menjadi dilakukan oleh suami tersebut. Nah, begitu juga faktanya di sini. Ya, kita sama-sama kita pahami lah, gitu kan. Dalam kehidupan di bermasyarakat atau bernegara hari ini, hukum-hukum itu sangat jauh dari apa yang namanya sesuai dengan syariat Islam, cukup jauh. Nah, makanya Bapak-bapak yang kami muliakan oleh Allah Ta'ala, di sini kami sebagai komunitas dakwah tidak lain tidak bukan adalah terus bergerak, terus menyampaikan Islam, kan gitu, terus menyampaikan syariat Islam. Supaya apa? Supaya Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam persoalan pribadi, bermasyarakat, bahkan bernegara. Makanya kami terus menyampaikan ide-ide Islam ini. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini tidak lain tidak bukan dengan kekerasan. Terus mengajak umat, terus menasihati umat, terus menyampaikan dakwah. Tidak pernah kami lakukan yang namanya tadi sudah disebutkan oleh ketua panitia dengan cara yang keji. Apakah dia teroris, apakah dia dengan kekerasan, itu semua tidak kami lakukan. Kenapa? Karena apa yang kami lakukan hari ini, dakwah hari ini tidak lain tidak bukan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, Rasulullah SAW itu berdakwah itu ketika di Mekah itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekerasan, tapi apa? Dengan memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW itu berusaha keras, gitu kan, sampai pergi ke Taif, kan gitu kan, sana kemari. Kemudian di Mekah Rasulullah SAW itu dikucilkan, Rasulullah SAW itu diboikot, Rasulullah SAW itu diintimidasi, tapi beliau tidak akan membalas. Beliau tidak akan membalas. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah SAW itu tidak dengan kekerasan. Makanya hari ini apa yang kami lakukan akan menyamai dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa kekerasan, apalagi pakai intimidasi dan sebagainya. Kami terus bergerak menyadarkan umat, terus bergerak memberi pemahaman kepada masyarakat, baik itu lapisan masyarakat awam sampai lapisan masyarakat yang baik itu tokoh, baik itu negara, gitu kan. Nah, karena dengan sendirinya kalau masyarakat menerima, kalau masyarakat sudah mau diterapkan syariat Islam, maka insya Allah syariat Islam itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitulah metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan mendapat berkah
kan gitu. Dan kemudian kami harapkan kepada bapak-bapak mau bersama-sama bersinergi dalam apa? Dalam hal dakwah, menyampaikan syariat Islam. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Johari yang memberikan kepada kita yang mana spirit tentang Nabi, spirit Maulid Nabi, yang mana dorongan besar kepada kita untuk terus mencintai Rasulullah, untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, yang mana jika kita mengutip perkataan seorang imam yaitu Imam Syafi'i, beliau mengatakan, jika cintamu benar, tentu engkau akan menaati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh orang yang mencintai akan menaati yang dicinta. Dari situ kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran bahwa jika memang cinta kita benar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian risalah yang dibawanya, tidak memilih yang kita sukai dan meninggalkan yang kita benci, tapi kita mengambil semua yang Rasulullah bawa, baik itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Dan juga beliau juga menyampaikan kepada kita tentang pentingnya berdakwah, yang mana dari dakwah inilah kehidupan masyarakat akan semakin terus membaik. Kita melihat fakta di lapangan, di kehidupan kita masing-masing, bahwa kondisi masyarakat saat ini telah benar-benar rusak. Kita juga melihat keadilan sulit bagi kita untuk kita dapat, kedamaian juga sulit kita dapat, serta kenyamanan hidup di lingkungan kita juga sulit kita dapat. Rusaknya generasi muda, yaitu dengan banyaknya tawuran, dengan banyaknya pengguna narkoba dan juga pencurian, membuat hidup kita semakin sempit, semakin tidak nyaman. Maka dengan dakwah, insya Allah itu semua akan bisa kita selesaikan dengan cara menyadarkan pemikiran mereka tentang mereka lakukan bahwa itu salah. Teringat sebuah perkataan ulama, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan, bangkitnya seseorang atau berubahnya seseorang itu karena berubahnya pemikiran dan pemahamannya terhadap sesuatu. Jadi dengan dakwah itu kita berusaha untuk merubah pemikiran dan pemahaman seseorang agar meninggalkan hal yang salah dan memilih hal yang benar. Dalam dakwah juga itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, kewajiban sebagai seorang muslim, yang mana dakwah membutuhkan kesabaran dan pengorbanan, baik harta maupun jiwa. Dakwah memuliakan orang-orang yang mau mendakwahkan Islam. Dakwah juga mengangkat derajat orang-orang yang mau mendakwahkannya, serta membuat seorang itu menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Karena apa? Ia mengikuti dan mencontoh apa yang Rasul-Rasul dan Nabi lakukan, yaitu merubah keadaan yang rusak menjadi baik, yaitu mengajak dari kejahiliahan menuju cahaya Islam. Jadi kepada para asatid, pada ustadz, pada tokoh masyarakat sekali yang berhadir, kami membuka sesi diskusi, yang mana jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, kami beri waktu kepada para tamu yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberi satu kesempatan. Ini saya dari Patumba, mengenalkan diri dulu. Baru-baru kemarin saya mengenal Islam ini, mendekati Islam ini
udah agak-agak mepet ke Islam gitulah, baik perilaku, perbuatan, ucapan. Mudah-mudahan selama-lamanya matinya dalam Islam. Saya ingin mempertanyakan, ada di surat Asy-Syura ayat 20. Itu apabila kamu manusia mengutamakan akhirat, maka dunia akan mengiringi, dan apabila kamu mengutamakan dunia, hanya diberi sedikit dan akhirat tidak akan diberi. Dari situ saya mengambil satu pelajaran, bahasanya semua benar dari 6.666 ayat dan dicontohkan oleh Nabi, semua benar. Dari yang menjadi pertanyaan, bagaimana di dalam kehidupan di mana saja, di segala dusun, di segala pelosok, akhlak, moral, akidah sudah berseberangan dengan Islam. Jadi ini pertanyaan sekedar solusi saja. Pasalnya seringlah kita melakukan di berbagai daerah seperti ini, menyampaikan yang peristiwa di Taif tadi, yang seperti disampaikan Pak Ustadz Lili tadi, itu dari ujung rambut sampai kuku saya tadi masuk semua, dan ada yang lekat, yang keluar hanya berapa persen aja gitu. Kayaknya kalau itu kita terapkan, mudah-mudahan dakwah ini bisa mempengaruhi 10%, 20%, 30%, lama-lama makin tercapai gitu. Itu saja untuk komunitas dakwah tadi yang perlu saya sampaikan. Marilah kita sampaikan, baik-baik manusia yang menyampaikan ayat Al-Quran, walaupun satu ayat, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menyampaikan ayat Allah walaupun satu ayat, yang mana yang insya Allah jika dilakukan akan merubah masyarakat sedikit demi sedikit menjadi masyarakat yang lebih baik. Kalau Bapak juga ingin memberikan pertanyaan ataupun berdiskusi, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah memberi masukan, saya lagi bertanya kan itu. Jadi intinya bahwasanya saya di sini akan menanggapi atau menambahi apa yang menjadi unek-unek Bapak tadi kan gitu. Nah memang kalau kita lihat fakta hari ini Pak, sama kita pahami lah, kita memang betul-betul jauh dari yang namanya Islam. Apakah itu dilihat dari segi moral, apakah itu dilihat dari akhlak, nah, di situ saja kita sudah jauh. Belum lagi persoalan ekonomi kita jelas mengandung ribawi. Banyak di sana sini yang terjadi namanya bakri hari ini Pak, dari pintu ke pintu dari pintu ke pintu. Bahkan sama-sama kita pahami itu adalah perbuatan riba. Sekecil dosa riba itu sama seperti menjinahi ibu kandung kita sendiri. Itu sekecil, itu paling kecil dosa riba. Namun faktanya hari ini itu seolah-olah bukan perbuatan dosa, itu bukan seolah-olah perbuatan yang yang biasa-biasa saja lah kan gitu di hadapan masyarakat. Jadi mau tidak mau kita hari ini yuk sama-sama sembari mengingatkan masyarakat, sembari mengingatkan seluruh umat yang sudah yang betul jauh dari pemahaman Islam. Dengan apa? Dengan melakukan yang namanya kajian-kajian, melakukan pembinaan intensif kan gitu. Karena Rasulullah SAW itu
selama 3 tahun di Mekah, Pak, membina sahabat itu dengan betul-betul intensif, betul-betul diperhatikan, baik itu persoalan akidah, kemudian yang lain itu betul diperhatikan, dan pada akhirnya Rasulullah SAW itu berinteraksi di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya apa yang Bapak resahkan tadi ya sama, ini juga kami resahkan. Makanya kami hari ini terus melakukan yang namanya dakwah. Supaya apa? Supaya Islam itu betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya terus dakwah, sampaikan, baik itu di masyarakat, baik itu semua di kalangan pejabat-pejabat. Kalau masyarakat sudah menerima, kalau pejabat sudah menerima, kira-kira mau nggak masyarakat ini? Kalau faktanya hari kan masyarakat belum paham, sama kayak kasus di Mekah, Rasul itu berdakwah kan, di sana mereka tidak mau, tidak menerima, dan akhirnya Rasulullah SAW itu mengutus yang namanya Mus'ab bin Umair ke Madinah. Barulah di sana dakwah itu mendapat titik terang. Masyarakat Madinah begitu antusias, begitu menerima, respect tentang Islam, dan pada akhirnya Islam bisa diterapkan di Madinah pada situ secara total, secara global, baik itu persoalan muamalah, kemudian hudud, jinayat, masalah hukum-hukum. Kalau dia mencuri dicambuk kan gitu kan, kalau dia berzina mencuri dipotong tangannya, kalau dia berzina dia dicambuk ataupun dirajam. Itu baru dilakukan ketika di Madinah. Kemudian Rasul melakukan yang namanya aktivitas politik menyebarkan Islam itu melalui negara, dan pada akhirnya Islam itu dikenal oleh seluruh jazirah Arab pada saat itu. Jadi itu Pak, itu dia untuk melangkah supaya masyarakat mau menerapkan Islam. Tidak ada yang tidak bukan apa, kita terus melakukan dakwah, kita melakukan yang namanya pemahaman di tengah masyarakat. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya. Kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih pada Ustaz Jahri yang telah memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Itu lanjut saja, itu kita buka lagi sisi diskusi. Jika ada yang bertanya dipersilahkan, atau memberikan tanggapan juga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya memungkur. Saya Tibu Barus. Alamat saya dia sudah memungkur Simpang Bidang Meriah. Saya mulai mengikuti komunitas kita dalam dakwah mungkin sejak tahun-tahun dibubarkannya Badan Hukum HTI. Saya bukan mau menjabarkan hal-hal yang begitu dalam atau bermutu, cuma saya sebagai pemerhati dalam komunitas kita. Dan itu saya perhatikan hampir-hampir komunitas kita tidak nampak begitu pesat perkembangannya. Lebih-lebih kita ada pertemuan lebih kurang orang-orangnya itu juga. Nah, tambah bertukar ada, kan begitu Pak. Maknanya saya pikir kita ini belum berhasil mengislamkan orang Islam itu. Kemudian menyinggung daripada hal yang disampaikan Bapak tadi yang dari pintu ke pintu itu Pak. Saya barangkali hampir sobek untuk saya menyampaikan semacam itu, untuk mengingatkan yang dari pintu ke pintu. Bahkan ada yang menjawab, kalau saya ingatkan tentang itu, bahwa
riba itu adalah haram, saya katakan. Apa dijawab? Haram tidak haram di antara saya dan Tuhan saya. Itulah jawab mereka. Bahkan saya langsung menjawab, 62 tahun saya sudah hidup, baru kali ini saya jumpa paling sombong di muka bumi. Saya tahu belakang itu. Rasulullah selalu bersabda, kalau di masa Rasulullah itu hari di Madinah pernah menyampaikan 2 dinar itu riba sama dengan 36 kali berzina. Hanya 2 dinar menerima uang riba sama hukumannya dengan 36 kali berzina. Sudah berapa ribu kau terima uang riba? Saya bilang demikian Pak, belak-belakan. Walaupun demikian, saya tidak putus asa. Bahkan saya sampai menyampaikan kepada dia, sekurang-kurangnya yang saya sampaikan kepada kamu itu dicatat malaikat. Saya tidak dituntut pertanggungjawaban di mahsyar nanti, bahwa itu sudah pernah saya ingatkan. Itulah. Jadi hal yang semacam ini kita semua yang hadir, tidak-tidaknya kita harus berdapat bagaimana supaya hal semacam itu tidak tersentuh dengan keluarga kita. Itulah yang penting pertama sekali. Sekurang-kurangnya kita yang hadir ini jangan sampai tersentuh semacam itu. Dan kalau boleh, jaring tetangga kita. Dan lebih luas lagi kalau kita berhasil begitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari tahun sekian saya ikuti pertemuan kita ini, kita pada perkembangan. Malu kita Pak. Malu sebetulnya kita. Mestinya dalam pertemuan 3 desa semacam ini kita beratusan kita itu Pak. Begitu Pak. Jadi untuk rekan-rekan yang lain, barangkali juga ada pengalaman di lapangan apa yang pernah dikendala sama kita, silahkan kita sharing di sini. Begitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari untuk memberikan tanggapan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teguh Barus menyampaikan keluhan ataupun tanggapan ketika melakukan iya, melakukan dakwah di tengah masyarakat. Jadi memang kondisi hari ini memang faktanya seperti itu Pak, kan gitu. Artinya ketika kita melakukan dakwah itu, ketika kita melakukan dakwah atau menyampaikan yang hak itu pasti banyak tantangan, banyak rintangan, kan gitu. Seperti yang dialami satu Barus tadi, kan gitu. Lagi-lagi kita tetap berlaku hikmah dalam menyampaikan dakwah. Dan yang lebih lebih sebetulnya fokus ataupun dikatakan lebih pas dakwah itu adalah bagaimana mengupayakan daulah ini berdiri. Masyarakat kasih pemahaman, karena nanti kalau daulah ini berdiri ataupun negara ini berdiri dengan sendirinya, nanti yang yang mengatasi persoalan yang bandel-bandel tadi, persoalan yang susah kali tadi negara, karena memang dakwah itu nggak bisa dengan lisan saja. Dakwah itu memang dilakukan dengan kekuatan, karena memang tipikal manusia ini, tipikal masyarakat ini ada yang dikasih pemahaman menerima, kan gitu, ada yang dikasih pemahaman menolak, kan gitu. Jadi itulah tugas negara nantinya, tugas penguasa. Contoh misalnya kita hari ini, kami waktu itu masih aktif lah, BAP belum dicabut, kami melakukan yang namanya audensi ke salah satunya ke Polsek Talonggenas dan yang lain-lainnya, kan gitu. Betul, di situ ada Pak Irwan sebagai apa yang di masyarakat itu namanya humas, yang mengayomi masyarakat itu humas. Beliau mengatakan
sebetulnya Pak, untuk mengatasi orang yang tidak judi ini tugas kami gitu. Ya yang faktanya tugas beliau, tapi pada faktanya ya nanti apa juga komandannya nggak nerima, yang atasnya nggak nerima kan gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kita butuh yang namanya ya apa namanya penguasa yang betul-betul Islami lah gitu, menerapkan Islam itu secara total. Nah, jadi nanti negara contoh nanti di dalam daulah Islam itu misalnya jangan persoalan riba Pak, persoalan yang tidak sholat itu nanti diperingati 3 kali oleh negara. Misalnya nggak sholat ataupun nggak sholat berjamaah ataupun tidak sholat Jumat, itu nanti diperingati sampai 3 kali. Kalau tidak mau maka negara wajib mentakzir, memberi hukuman kepada yang orang yang bandel-bandel tadi gitu tadi. Makanya hari ini memang susah. Nah, jadi kalau yang itu kayak gitu kita ngati dengan Hasan, kalau tidak mau terima ya sudah. Tinggal lagi ada dakwah yang lebih penting, apa itu? Ingin mendirikan yang namanya daulah tadi. Dengan begitu dengan sendirinya kalau daulah sudah tegak, insya Allah negara ini akan aman, negara ini akan ini karena daulah nanti akan membereskan persoalan-persoalan yang sifatnya apa namanya bandel tadi. Karena memang ini pengaruh himpitan juga Pak, di dalam sistem kapitalis ini pengaruh himpitan ekonomi juga mereka melakukan itu. Makanya nanti dalam Islam daulah itu bukan hanya apa namanya, bukan ngasih hukuman, itu hukuman yang terakhir ya. Palingnya dia mari ayah dulu mengurusi. Kenapa kau pinjam? Nggak punya modal, itu nggak punya uang, nggak makan. Maka ini adalah kewajiban negara. Karena persoalan ekonomi, kalau misalnya nanti kekurangan, itu dalam Islam itu mekanismenya seharusnya nanti kerabatnya dulu yang di ini ya, yang menjadi kewajiban mengurusi saudara yang katakanlah miskin. Nah, itu nanti kerabatnya dulu. Kalau kerabatnya nggak ada yang mampu mengurusi, maka menjadi tanggung jawab negara. Begitu. Nah, jadi nanti kalau kita bisa bayangkan, kalau memang betul-betul nanti Islam itu tegak jaya, kan semua itu sudah oke, keamanan oke, ekonomi oke, sumber daya alam yang ada itu nanti dikelola negara untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak. Jadi kalau ini sudah dilakukan oleh negara, ya mudah-mudahanlah persoalan-persoalan katakanlah masyarakat yang bandel dan sebagainya itu sangat jauh. Bahkan ini Pak ya, selama 3 abad itu kasus perzinahan itu hanya hitungnya ratusan Pak di dalam sistem Islam, cuma ratusan. Maksudnya kasus yang dihadiri itu cuma ratusan. Sekarang juga orang berzina, kok dia deli, wah penjara itu nggak muat kan gitu kan. Nah, begitu. Jadi intinya itu Pak, artinya bahwasanya ya ada dakwah yang paling penting apa itu, kita terus menerus berupaya agar kita menjadikan negara ini kan gitu. Artinya bukan berarti artinya kita menyampaikan, kemudian bisa jadi yang pejabat-pejabat sekarang menjadi kepala negara, bisa jadi kan gitu. Karena itu nanti permintaan umat, permintaan masyarakat kan gitu. Jadi yang kita persoalan itu bukan orangnya, bukan umumnya, yang kita persoalan itu adalah sistemnya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih pada satu hari. Masuk ke sesi selanjutnya, diberikan satu kesempatan lagi untuk berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mungkin ada yang belum kenal, nama saya Muhammad Zafar Sinaga, Batak. Saya mu'alaf, jadi tidak mungkin memberi saya nama Muhammad. Berita dari orang tua saya konon ketika saya berumur lebih kurang 8 bulan sakit parah. Saya tentara, jadi saya dimasukkan ke rumah sakit tentara.
Pada waktu itu ada dokter Belanda katanya paling populer, paling terkenal. Tapi mengatasi penyakit saya dia tidak mampu. Kemudian ayah saya di Bogor, dulu ayah saya anggota Resimen 8 Bogor, jadi membawa kepada seorang kiai. Seorang kiai, kemudian kiai tadi ambil saya kecil, dia bilang gini, oh cucu kakek, kalau bahasa kita di sini kakek ya, cucu kakek ini nggak sakit sebetulnya, hanya kurang nama saja katanya. Pada waktu itu nama saya Jafar, jadi kakek tambah ini yang pas ini namanya katanya Muhammad Zafar Sinaga. Alhamdulillah sejak saat itu sampai sekarang usia saya 69 tahun saya nggak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit yang namanya sakit sampai kalau batuk flu biasa. Mungkin itu salah satu kelebihan Nur Muhammad. Jauh ya, berjuta tahun sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad itu. Jadi nama Muhammad diterapkan di depan nama saya sehat. Bukan secara kebetulan itu. Mungkin itulah semacam indera keenam kakek itu melihat kekurangan yang ada saya. Maka pernah saya sampaikan pada para sahabat sekalian, dulu saya termasuk manusia baru ulang ya kan. Nah, tapi mungkin karena ada nama Muhammad itu sehingga menggiring saya cepat bertobat itu, alhamdulillah. Nah, jadi mengingat yang disampaikan oleh Pak Barus tadi, sedikit saya menambahi. Katanya dia sudah berusaha dari pintu ke pintu, tapi tanggapan masyarakat seperti itu gitu ya. Sama-sama kita dengar. Jadi kalau menurut hemat saya begini, perbedaan dakwah di zaman Rasulullah, termasuk Umayyah disinggung oleh Pak Ustadz tadi, itulah duta pertama yang dikirim Rasulullah ke Madinah ya. Kayaknya ada perbedaan yang signifikan antara dakwah Rasulullah para sahabat-sahabatnya dengan kita. Kenapa kalau kita kayaknya seperti jalan di tempat tadi dikatakan begitu? Karena di zaman Rasulullah itu mereka mendakwahi orang-orang yang kerjanya menyembah berhala satu, kemudian ya bersabung-sabung ayam, kemudian ya termasuklah perzinahan, berjudi. Hanya itu yang disadarkan, dan mereka merasa musik. Kegiatan mereka merasa terganggu sehingga mereka memusuhi Rasulullah, kan begitu. Itu yang saya tahu ya. Mudah-mudahan ya, silakan nanti bisa diralat kalau mungkin saya salah. Nah, tetapi kalau dakwah di zaman kita sekarang ini ada yang mempunyai kepentingan besar supaya Islam ini tidak bergerak, bahkan kalau bisa terkubur gitu. Ada yang memilih siapa? Itulah dia. Ya, demokrasi, sekuler, liberal dan lain sebagainya, oligarki, korporasi segala macam. Nah, itu mereka tidak menginginkan, mereka tidak senang. Nah, Islam ini tegak. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau syariah Islam ini tegak, di situ motonya jelas. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya di hadapan Allah itu tidak ada yang namanya kaisar, raja, presiden, jenderal, 100 bintang. Tidak. Inna akramakum indale atqakum, itu kan gitu. Sementara Bilal itu budak itu. Tetapi sekalipun budak hitam legam, ketika masih hidup dia terompahnya sudah didengar oleh Rasulullah di surga. Inilah dia. Jadi persamaan hak ada ketika syariat Islam tegak. Inilah mungkin yang ditakutkan para oligarki itu. Itu satu. Kemudian yang kedua gini, saya kan Ustadz ya, Ustadz Ilmu Sender, kalau tidak salah sekitar 6 tahun silam ya datang ke saya surat rahmi gitu. Jadi karena saya ini pada dasarnya memang sudah mengenal sedikit Islam melalui pengajian Yaibat atau Yayasan Al-Mukhlasin Ibnul Rahman yang baru sudah di Surabaya, bahkan saya selalu sering ke sana, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustadz Lili itu mudah saya cerna. Dan memang pada saat itu saya terkejut. Kenapa terkejut? Padahal saya pada waktu itu termasuk seorang dai di Yaibat itu. Nah, Yayasan Al-Mukhlasin. Saya
Wajib sami'na wa ta'na, bersedia di mana saja diperintahkan untuk menyampaikan dakwah di setiap titik siar ya ibad, sekalipun sampai ke Irian sana. Itulah tugas saya pada waktu itu. Nah, kemudian datang Ustadz Lidi, dia sampaikan termasuklah diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Ini nggak pernah terlintas, bahkan nggak pernah kami bahas di pengajian kami, masalah Islam kafah ini. Sehingga wajar saja kalau Yayasan Al-Mukhlasin Ibadur Rahman itu benar-benar mendapat sambutan yang hangat dari rezim pada saat itu. Bahkan mendapat penghargaan dari Kapolri yang namanya Dai Bahtiar. Kenapa? Karena banyak menyadarkan orang-orang yang terlibat narkoba. Bahkan ada di Jakarta itu namanya Mas Endang Oval, itu pengguna narkoba akut betul, sehingga bisa tersadar dan menjadi dai, dan tak tanggung-tanggung Romo dan sahabat itu menjaganya sampai 3 tahun kemana saja diikuti. Karena kalau narkoba yang sudah akut ini, jangankan baunya, berandai-andai cerita saja udah nggak karu-karuan katanya, seperti itu kan. Nah kemudian seiringnya waktu berjalan, hari itu sempat juga Ustadz Lidi mengisi halaqah ya di tempat kita, ada beberapa lama. Nah, makin tertanamlah masalah syariat Islam ini di hati sanubari saya. Yang tadinya tidak. Saya laksana orang yang baru bangun dari tidur panjang tadi. Benar. Nah, hanya saja kan gini, poinnya yang mau saya sampaikan ini, hanya saja gini. Kalau kita sampaikan pada orang yang sudah sedikit mempunyai pemahaman mungkin mudah, tetapi bagi orang awam, ini jujur, saya tinggal, katakanlah kalau lihat dari jalan yang belum merdeka ya, seperti Kubangan Kerbo itu jalan, saya makanya terlambat sampai sini tadi karena itu sebetulnya saya terjatuh tadi juga kan begitu. Balap nggak bisa, memang hancur jalannya kan. Nah, jadi itu masjid kami itu seolah-olah hanya menunggu runtuh saja. Kenapa? Kenapa? Karena mindset berpikir mereka itu lebih senang kepada yang namanya ada di situ warung, ya di situ mungkin ada disediakan air putih yang dari pohon sana, ya kan. Kemudian ada yang seperti ini tunggu sampai jam 12 malam itu. Nah mereka justru keranjingan itu. Nah, ketika kita sampaikan sebatas apa sih balighu anni walau ayah, sampaikan dari mulai satu ayat, saya singgung tadi satu ayat, enggak satu ayat, 100 ayat, 1000 ayat sudah saya sampaikan. Tuh, tapi membal. Kalau masuk kuping kanan, keluar telinga kiri lumayan masih lewat dia. Ini enggak membal. Nah, jadi seolah-olah kita sampaikan, bahkan ada itu ya di dalam surat Toha itu, wa man a'rada an dzikri fa innallaha ma'isatan dongka wa nasru yaumil qiyamati amma. Itu luar biasa itu ayat. Barang siapa hamba-hambaku berpaling padaku, maka akan berikan kehidupan yang dongka. Dongka itu selesailah semua, sekalipun kaya dia mungkin banyak permasalahan yang dihadapi keluarganya ya, contohnya seperti Ferdi Sambo kurang kaya dia. Permasalahan sekarang kan. Nah, wa nasuruhu yaumal qiyamati dan akan kubangkitkan kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Itu bukan tanggung-tanggung, itu firman. Kalau ada bilangan sekian persen itu wajib kita imani, kan begitu. Di sini aja misalnya Pak Pardamian mendadak buta, yang sudah setiap hari entah 10, 20, 30 kali melalui rumah ini, pasti dia ukur balik itu. Dari pintu ini ke kamar mandi berapa langkah, ke meja makan berapa langkah. Itu yang sudah setiap hari kita lalui. Bagaimana di akhirat nanti kita tidak tahu medannya seperti apa, gurunya seperti apa, buta kita. Dan itu pasti akan kita rasakan karena ini firman, ini bukan hadis, firman. Tetapi toh mereka nggak takut. Nah, poinnya yang saya maksud gini, Islam itu kan tidak terlepas dari kehidupan berpolitik. Benar Ustaz ya? Harus wajib berpolitik memang. Karena kalau kita tidak berpolitik kita akan terlindas. Itu pasti. Kita akan tertinggal. Nah permasalahannya gini. Yang saya tahu selama ini kan
atau Hizbut Tahrir itu kan memboikot, bahkan mengharapkan produk demokrasi, kan begitu. Contohnya pemilihan umum, kan begitu. Nah, misalnya ada dua kandidat yang akan menjadi calon presiden, nah, misal, nah tentu di antara dua ini ada satu yang lebih baik, kan begitu. Ada yang lebih baik. Sementara yang lebih baik ini kurang simpatisan. Kenapa? Karena biasalah kalau orang baik itu kan pasti dia punya prinsip. Yang memberi dan yang menerima masalah suap itu sama-sama neraka. Itu prinsip mereka, kan betul. Sementara yang tidak baik dihalalkan segala cara. Mungkin seperti sekarang dari negeri 9 naga itu, entah berapa ratus triliun sudah akan disiap digelontorkannya di 2024. Nah seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengikuti yang namanya produk demokrasi tadi, walaupun mereka hanya sekedar berkompetisi, mereka terlahir dari produk yang sama, tapi paling tidak kalau ada satu kandidat yang didukung oleh ulama-ulama yang sahih, kenapa kita tidak dukung? Nah, ini saya ingin pemahaman lebih jelas, tapi sebetulnya kalau di majelis seperti ini kurang pas, karena kan yang menentukan kan ya puncak pimpinan kan begitu kan. Ini ironisnya, saya pikir. Ketika kita, termasuk saya kan terpanggil, saya orang memang pendakwah, walaupun ilmu kita ya masih jatuh bangun pas-pasan, di bawah pas-pasan, kalau pas-pasan lumayan. Orang dulu kita orang-orang apa, jujur aja. Tapi, nah ini dia, yang kita anggap memang itu akan jungkir balikan Islam, yang akan mengobok-obok Islam, dan kebetulan dia bangkit, kita tetap eksis berdakwah sekalipun berulang kali tadi Bapak Ustadz menyampaikan dakwah kita dengan hikmat, dengan tata krama yang baik, dengan santun dan lain sebagainya. Tapi karena ini dakwah ini akan menyasar kepada kekuasaan mereka, mereka gerah. Ternyata dengan secari kertas saja bubar kita. Mungkin itulah poin pertanyaan saya. Mungkin kalau bisa dijawab, silakan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih pada Ustaz Japar atau dikenal Opung. Jadi tadi saya sedikit menanggapi persoalan dakwah Rasul ketika di Mekah ataupun kondisi hari ini kan gitu. Nah jadi kalau dulu kan memang yang didakwah itu adalah orang yang menyembah berhala. Nah, sekarang Pak, berhalanya itu lebih modern. Apa itu demokrasi? Apa itu kapitalis? Itu ya berhala juga. Jadi para anggota dewan yang hari ini coba memvoting hukum, paling jelas hukum itu nggak boleh divoting. Kalau persoalan teknis silahkan, nggak masalah kan gitu kan. Tapi kalau persoalan hukum itu nggak boleh divoting. Ketika memang Quran katakan seperti ini, ya seperti ini. Jadi hari ini berhalanya cukup modern. Nah, bukan lagi patung-patung yang gitu kan. Tapi ya anggota terhormat, anggota dewan itu sudah membuat berhala itu sendiri kan gitu. Nah kemudian berkaitan dengan kenapa kita nggak mau ikut parlemen kan gitu kan, artinya mendukung sosok yang katakanlah Islami yang baik kan gitu. Nah jadi kita di sini tidak mau terjebak ke dalam politik praktis. Rasul itu bukan tidak ditawari untuk menjadi penguasa. Rasul itu bukan ditawari untuk jadi banyaknya harta, kemudian wanita, bukan nggak ditawari. Namun faktanya dia harus ikut dengan sistem hari itu. Tapi Rasulullah SAW itu malah memilih untuk keluar dari sistem itu. Dengan apa? Dengan dakwah memahamkan masyarakat. Nah, itu tuh. Terus fokus kepada bagaimana memahami masyarakat di luar sana tanpa
masuk ke dalam sistem, bukan katakanlah sahabat yang ingin mencoba, tapi di luaran ya, nggak di sini, di luar sana mencoba ke dalam sistem, nggak pernah mencoba. Dengan terima kasih pada Ustaz Johari yang telah memberikan tanggapannya. Dengan itu berakhirlah pula sesi diskusi kita, yakni kita masuk ke acara selanjutnya, ialah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Maulana Hadid. Kepada Ananda Maulana Hadid, dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma ya Allah kama rabbana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna laka dhakkarin, laka syakkarin, laka tawwabin, laka mutawa'in, ilayka awwabin munibin ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al 'amalana 'amalan salihan mutaqabbalan muwafiqan bi ahkamika wa khalisan li wajhika. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waj'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mujibud du'a. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dhil ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma ashdud wata'ataka 'ala al-kuffar yahudi Israil wa syurakaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khilafatan 'ala manhajin nubuwwah تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Ananda Maulana Hadid. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita, Allah mengabulkan dan mempercepat pertolongan kepada kita. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhirlah acara kita. Saya selaku MC mohon maaf atas kekurangan yang ada, baik penyediaan tempat dan juga penyajian. Saya meminta maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita makan bareng.